Selamat datang di channel Kapten Saham 707. Video kali ini saya akan membahas soal reksadana. Soalnya kemarin sewaktu saya bikin video yang soal saham berbahaya, saya kan bagi dua. 50% saham, 50% reksadana pasar uang. Nah, itu orang-orang banyak yang bertanya, bagaimana cara berinvestasi di reksadana pasar uang? Saya sendiri berinvestasi di reksadana bibit. Saya berinvestasi 64 juta, udah dapat 2,4%. Ini saya mulai cicil menabung di reksadana ini sejak bulan Oktober atau enggak bulan Agustus deh tahun lalu. Jadi setiap saya ada penghasilan, saya sisihkan, saya masukin ke reksadana ini. Saya hanya milih reksadana pasar uang. Ini reksadana yang saya beli. Ada BNI AM Dana Liquid, Sukor Invest, dan Lancar Victoria Mercurius. Saya cuma pilih reksadana pasar uang. Bagaimana cara mendownload aplikasi bibit? Anda tinggal buka Google Play Store Anda. Habis itu diketik bibit. Udah deh, langsung install. Nah, jangan lupa, sewaktu Anda pertama kali daftar bibit, Anda masukkan kode referral saham 707. Saham 707. Supaya Anda dapat cashback 50.000 gratis. Nah, sekarang saya bahas bagaimana cara menggunakan bibit. Sebenarnya kalau Anda enggak mau pusing, ini bibit bisa langsung otomatis pilihin reksadana buat Anda. Rekomendasi robo kamu. Habis itu di sini tinggal Anda ubah. Seandainya Anda enggak mau terlampau beresiko, ya sebagian besar duitnya ada di pasar uang. Seandainya Anda ingin memiliki return yang tinggi, semakin tinggi resikonya, memang bisa semakin besar returnnya. Tetapi bisa aja minus nyangkut. Saya sendiri sih enggak pakai ini. Soalnya saya langsung beli reksadana pasar uang. Di bibit ini Anda bisa beli reksadana pasar uang, obligasi, saham, dan syariah. Nah, kalau Anda benar-benar mau aman, mau reksadana yang selalu naik terus, pilihnya reksadana pasar uang. Loh kok reksadana pasar uang? Nah begini, lihat dulu deh reksadana saham. Nih, klik nih reksadana saham. Tuh, lihat. 1 year returnnya minus. Habis itu lihat lagi nih, misalkan BNI AM Index IDX 30. Nah, di sini kalau kita bisa lihat grafik. Saya biasanya langsung lihat bagaimana grafiknya selama 5 tahun atau enggak setahun ke belakang. Nih bisa dilihat BNI selama setahun ini grafiknya turun naik. Ini berarti kalau Anda beli dari bulan Februari 2019 sampai sekarang benar-benar returnnya 0%. Bahkan ini pernah sampai drawdown minus 12%. Kalau misalkan yang ini nih, yang angka total AUM, itu berarti semua dana yang terkumpul dari masyarakat yang diberikan reksadana ini ada 780 miliar. Nah, kalau drawdown 1 year ini berarti selama setahun ini separah-parahnya dia minus berapa sih? Gitu. Ini minus 12%. Tuh, lihat nih kalau misalkan ke bawah-bawah. Tuh. Nah, ini yang top holding, ini penting. Ini jadi si reksadana saham BNI ini belinya apa aja. Tuh, ternyata reksadana BNI ini belinya saham Astra, BCA, BLI. Nah, ini kalau Anda mau download prospektus nih, kalau misalkan mau dilihat-lihat soal sejarah reksadana ini. Nih, seandainya Anda mau beli reksadananya, tinggal klik beli. Habis itu ya Anda tinggal ketik aja misalkan 700.000 beli. Ini biaya belinya gratis. Sama sekali enggak dikenain biaya apapun. Jadi udah benar-benar bersih. Terus habis itu bayar sekarang tuh. Ini bisa pakai GoPay, link aja, dan transfer manual. Hebatnya bibit ini adalah seandainya Anda mau transfer manual, itu hanya bisa dari rekening yang terdaftar atas nama Anda. Seandainya Anda mau tarik duit juga, itu hanya bisa ditarik duitnya ke rekening atas nama Anda. Misalkan ada orang lain memakai akun Anda, ya jadi itu orang nggak bisa apa-apa. Karena duitnya hanya bisa ditarik ke rekening atas nama kita. Ya pada intinya, bibit ini adalah semacam marketplace untuk jual beli reksadana. Kelebihannya adalah semua reksadana ini udah mereka pilihkan sendiri. Ya jadi reksadana yang bagus-bagus udah mereka pilihkan di sini. Biar kita enggak terlalu pusing pilih yang mana. Nih, seandainya Anda lihat reksadana obligasi. Lihat kan, ini returnnya plus 11%. Seakan-akan ini tuh benar-benar tinggi. Tuh, ada plus 16%, plus 16%. Ya tetapi jangan salah, lihat nih, lihat grafiknya selama 3 tahun.
Seandainya Anda beli di bulan Maret 2018 di 2100, itu dibanting ke 1900. Jadi ini grafiknya turun naik. Sekarang sih lagi bener-bener naik, lagi uptrend. Iya, tetapi bagaimanapun ini tetap beresiko. Seandainya Anda beli di atas terus dibanting, ya udah Anda nyangkut. Makanya kalau emang bener-bener nggak mau rugi, nggak mau nyangkut, belinya reksadana pasar uang. Nih, lihat reksadana pasar uang dalam setahun. Plus 7%, plus 6%, plus 5%. Yang ini plus 7%, plus 6%, plus 5% itu udah benar-benar bersih loh. Benar-benar setelah dikurangin biaya segala macam, ini benar-benar bersih plusnya segini. Lihat nih, Sukol Invest. Dalam 3 tahun terakhir, nggak pernah turun. Sekalinya turun cuma minus 0,04%. Selalu naik 7% setahun. Selama 3 tahun begitu. Terus dia mengelola dananya 4 triliun. Yang dia beli obligasi. Ya makanya kalau mau aman dia aja reksadana pasar uang. Soalnya ini selalu naik terus. Enaknya reksadana ini adalah dia ini setiap hari bertambah plus 0,02%. Lah kan ini memang disebutkan setahun menambah 7% tuh. Tetapi ini nambahnya tuh setiap hari. Jadi setiap hari duit Anda selalu bertambah plus 0,02%. Seandainya Anda pengen jual, ya tinggal diklik aja jual tuh. Habis itu pengen jual berapa. Habis itu bakal ditransfer dari sumber rekening dia ke bank kita. Ini cuma dikenain biaya transfer 5.000 atau enggak 6.000 deh. Bibit ini biasanya butuh proses 3 hari kerja untuk menjual atau enggak membeli reksadana. Berarti misalkan ini hari Senin, Anda pengen beli reksadana, itu berarti baru benar-benar diproses beli masuknya itu hari Kamis. Soalnya butuh 3 hari kerja. Sama halnya dengan Anda jual reksadana. Itu duit yang benar-benar masuk ke rekening juga butuh 3 hari kerja. Yang terakhir, ini alasan kenapa saya pilih reksadana dibandingkan deposito dan obligasi. Soalnya kenapa? Deposito dan obligasi itu duit kita dikunci. Jadi misalkan deposito 3 bulan, ya duit kita benar-benar dikunci 3 bulan. Apalagi obligasi setahun, itu bisa-bisa dikunci setahun duitnya, nggak bisa diambil. Kalau reksadana itu selain dia bertambah setiap hari, plus 0,02% sehari, kalau misalkan bunganya 7% setahun, dia bisa diambil kapanpun, walaupun butuh 3 hari kerja. Nah, jadi misalkan saham Ancol, nih kayak 2008, indeks Ancol, ini saya bisa mencairkan reksadana pasar uang buat beli saham-saham blue chip berkualitas di harga bawah. Seandainya duit lu diparkir di deposito dan obligasi, ya duit lu dikunci. Misalkan tiba-tiba saham Ancol begini, ya lu sama sekali nggak bisa cairin duit lu buat beli saham. Sebenarnya bisa aja, tetapi bakal didenda, soalnya kan belum masa jatuh tempo. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram dan Telegram saya, soalnya saya sering sekali berbagi ilmu di situ. Dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.